Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pelajaran hari ini adalah pelajaran aswaja, yaitu pelajaran yang menerangkan berkisar tentang ahlu sunnah wal jamaah. Pada pertemuan yang lalu, kesempatan yang lalu, kita sudah mengenal tentang apa itu sunnah. Kurang lebih sunnah adalah dawuh-dawuh atau sabda Rasulullah dan amaliyah Rasulullah, juga ketetapan Rasulullah dan para sahabatnya. Pada kesempatan hari ini atau kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang apa itu atau yang berlawanan dengan sunnah atau yang bertentangan dengan ajaran atau aliran Rasulullah, yaitu dinamakan bid'ah. Jadi sunnah lawan katanya adalah bid'ah. Kita bisa membuka kitab yang kita ajarkan, yaitu tentang sunnah, as-sunnatu diddul bid'ah. Bisa kita lihat bahwa al-bid'atu kismani. Bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama, al-lughawiyah. Bid'ah menurut bahasa. Sedangkan yang kedua adalah bid'ah syar'iyah. Bid'ah menurut syarak. Bid'ah menurut lughawiyah atau menurut tata bahasa, yaitu kullu syai'in mustahdatsin ibadatan kanat au adatan. Kurang lebihnya artinya segala sesuatu yang baru, yang model baru atau yang modern, baik itu berupa ibadah atau berupa adat istiadat atau kebiasaan masyarakat, itu bid'ah menurut bahasa. Jadi segala sesuatu yang modern, yang serba baru, yang model-model, yang aneh-aneh, itu namanya bid'ah. Itu menurut bahasa. Lalu yang menurut syarak adalah az-ziyadatu fiddin awin nuqsan minhu al-hadisani ba'da sahabah bi ghairi idzin minasyari' wa qaulan wala fi'lan wala sharikan wala isyaratan. Kurang lebihnya artinya bid'ah menurut syarak adalah menambah atau mengurangi ajaran Islam yang terjadi setelah para sahabat tanpa mendapatkan izin dari Nabi, baik berupa ucapan, tindakan, baik itu yang jelas maupun isyarat. Jadi bid'ah menurut syarak ini apabila ada orang yang menambah
ajaran agama. Misalnya sholat zuhur itu sebenarnya 4 rakaat, dibikin kembali, dibikin ulang, atau berpendapat bahwa zuhur itu tidak pas kalau 4 rakaat, yang benar itu 5 rakaat. Itu contoh bid'ah syariah. Itu yang berupa ibadah. Sedangkan yang non ibadah, yang selain ibadah, adalah kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak sesuai ajaran Rasulullah. Itu namanya bid'ah syariah juga. Tapi bid'ah ini tadi baik lughawiyah maupun syariah bisa digarisbawahi bahwa bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, ada juga bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek atau yang buruk. Bid'ah yang baik itu bid'ah yang tidak melanggar norma agama dan tidak melanggar norma sosial. Contohnya mengadakan perayaan-perayaan hari besar nasional yang di situ tidak melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, yang diamalkan di situ hal-hal yang tidak melanggar agama. Itu walaupun bid'ah, tapi itu baik. Walaupun pada zaman Rasulullah tidak terjadi seperti hanya mendirikan pesantren, mendirikan madrasah, mendirikan gedung-gedung yang tinggi dan lain sebagainya. Itu zaman Rasulullah tidak terjadi. Tapi sekarang banyak sekali, walaupun tidak ada atau tidak terjadi pada zaman Rasulullah, karena itu bersifat positif, bersifat baik, maka namanya bid'ah hasanah. Dan sebaliknya, yang tidak baik namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Bid'ah sayyi'ah banyak sekali terjadi, apalagi era modern saat ini yang serba banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Seperti contoh mendirikan seperti anak-anak muda sekarang mendirikan kelompok geng motor, contohnya yang di situ banyak sekali yang melanggar agama, seperti ngebut-ngebutan di jalan, sebelumnya minum-minuman keras dulu, kemudian di ujung-ujungnya tawuran dan lain sebagainya. Itu sekedar contoh, banyak sekali. Kemudian mendirikan gedung yang itu tempati hal-hal yang mesum, yang bertentangan dengan agama, itu pun bid'ah sayyi'ah. Banyak sekali contoh. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Kemudian yang bid'ah, mana yang bid'ah hasanah, dan mana yang bid'ah sayyi'ah. Karena anak-anak sudah diajarkan di sini tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedikit demi sedikit anak-anak tentu bisa memahami
apa itu semua yang dimaksud. Oleh karena itu, harapan dari Pak Guru dari madrasah supaya anak-anak bisa mengetahui hal itu semua, supaya anak-anak benar-benar menjadi insan yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah yang sesuai diajarkan Nabi, dan akhirnya bisa selamat dan bisa masuk surga. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.